Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Azhar Ma'rufun Alam, NIM 23041370180. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah untuk pemenuhan tugas mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, dengan dosen pengampu Ibu Andalusia M. Hum. Dalam konteks perseroan terbatas atau PT yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus diikuti terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta prosedur dalam penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perusahaan. Nah, semua hal tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan ketentuan syariah. A. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kemaslahatan umum. Tanggung jawab sosial dalam perspektif syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial, membantu yang membutuhkan, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Zakat dan sedekah. Salah satu kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah adalah menunaikan zakat. Zakat dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan sebagian dari hasil keuntungan itu harus diberikan kepada mustahik atau penerima zakat, sesuai dengan ketentuan syariah. Selain zakat, perusahaan juga bisa memberikan sedekah untuk membantu program sosial yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Investasi dalam pendidikan dan kesejahteraan. Perusahaan juga dianjurkan untuk berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur sosial yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua yaitu tanggung jawab lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam. Dalam syariah, manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola bumi yang bertugas menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa operasi mereka tidak merusak lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penggunaan bahan baku harus dilakukan secara efisien dan dengan dampak lingkungan yang minimal. Yang ketiga yaitu larangan pemborosan atau israf. Pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam atau energi dilarang dalam syariah, karena perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan teknologi untuk meminimalisir pemborosan. Dan yang terakhir yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perusahaan harus mematuhi prinsip syariah yang melarang kerusakan terhadap lingkungan. Jika perusahaan menyebabkan kerusakan, maka mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan sesuai dengan ketentuan syariah yang mencakup prinsip pertanggungjawaban. Penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Penggabungan dan peleburan. Tujuan halal. Penggabungan atau peleburan perusahaan dalam perspektif syariah harus dilakukan untuk tujuan yang halal, yaitu untuk menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Penggabungan perusahaan tidak boleh hanya bertujuan untuk menguasai pasar atau menghimpun keuntungan secara tidak sah. Transparansi dan keadilan. Dalam proses penggabungan atau peleburan harus ada transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan, aset maupun kewajiban. Tidak boleh ada manipulasi atau tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip adil sangat ditekankan dalam syariah dan harus dijaga agar semua pihak yang terlibat dalam penggabungan mendapatkan hak mereka sesuai dengan porsi yang adil. Penghindaran riba. Salah satu syarat penting dalam penggabungan perusahaan adalah tidak ada transaksi yang mengandung riba atau bunga atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang tidak sah menurut syariah. Oleh karena itu, jika perusahaan yang terlibat dalam penggabungan memiliki utang berbunga, maka utang tersebut harus dibayar atau dilunasi terlebih dahulu sebelum penggabungan dilakukan. Pengambilan, akuisisi
akuisisi dengan prinsip syariah. Penggabungan perusahaan lain juga harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk tujuan yang halal, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi umat. Pengambilan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan atau mengekspoliasi pihak lain dengan cara yang tidak adil atau tidak transparan, bertentangan dengan prinsip syariah. Keadilan dalam pembayaran. Dalam proses akuisisi, harga dan nilai transaksi harus dihitung dengan adil, tanpa unsur penipuan dan ketidakjelasan. Selain itu, jika dalam perusahaan yang diambil ada unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka perusahaan yang mengakuisisi wajib menghindari hal tersebut. Selanjutnya yaitu pemisahan. Tujuan dan kejelasan. Pemisahan perusahaan atau spin-off yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Pemisahan ini bisa dilakukan untuk memfokuskan bisnis pada bidang tertentu yang lebih spesifik, tetapi tetap harus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penghindaran ketidakjelasan. Proses pemisahan perusahaan harus dilakukan dengan transparansi penuh dan tidak boleh ada gharar atau ketidakpastian yang merugikan pihak-pihak tertentu. Setiap saham atau bagian yang dibagi harus diberikan dengan adil dan sesuai dengan hak masing-masing. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perseroan terbatas. Struktur modal. Modal yang diterima perusahaan harus bebas dari unsur riba. Perusahaan yang berbasis syariah harus menghindari pembiayaan yang melibatkan bunga atau investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan gharar dan maisir. Transaksi yang mengandung gharar atau maisir juga harus dihindari. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan transparan, jelas, dan bebas dari spekulasi. Pengelolaan keuangan. Akuntansi syariah. Laporan keuangan dan sistem akuntansi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mencerminkan keadilan, dan menghindari manipulasi atau kecurangan. Setiap transaksi yang dilakukan harus tercatat dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum syariah. Manajemen perusahaan. Etika bisnis. Dewan direksi dan manajer perusahaan harus mematuhi etika bisnis syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral. Keputusan yang diambil oleh manajemen harus dipertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan umat. Itulah penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.